Assalamualaikum. Suara salam terdengar dari luar. Lastri buru-buru berjalan menuju pintu, dan menebak siapa yang datang. Waalaikumsalam. Pak RT? Ibu-ibu? Silakan masuk. Dengan raut kebingungan, Lastri mempersilakan tamunya masuk. Ternyata yang datang Pak RT ditemani dua orang ibu-ibu. Lastri langsung menduga jika maksud kedatangan mereka adalah untuk meminta sumbangan atau biaya tertentu. Maaf mengganggu, Mbak Lastri, ucap Bapak Ketua RT yang diketahui bernama Nurdin. Tidak kok. Silakan duduk. Terima kasih Mbak Lastri. Rumahnya wangi ya? Pakai pewangi ruangan apa? Salah seorang ibu-ibu berjilbab hitam berbasa-basi. Rumah Lastri wangi, katanya. Padahal baik Lastri maupun yang lain merasa ruangan yang mereka tempati berbau amis. Mirip seperti bau darah. Saya hanya memakai pewangi semprot, Bu Ida. Lastri menjawab seadanya. Bahkan seharian ini dia tak merasa menyemprotkan apa-apa di ruang tamunya. Merek apa? Tanya Bu Ida, yang merasa rumah Lastri tercium wangi. Anehnya, hanya dia yang mencium aroma bunga di sekitar ruang tamu. Sepertinya saya lupa merek apa. Sudah. Tak perlu ngomongin merek. Kita kesini bukan untuk membahas itu, Bu Ida, tegur Pak RT kepada perempuan setengah baya bernama Ida. Maaf Pak. Maksud ibu Bapak datang ke sini untuk apa ya? Ada biaya yang harus saya bayar? Bukan Mbak Lastri. Kedatangan kami sama sekali tidak ada hubungannya dengan biaya atau program tertentu. Kami kesini karena ada hal yang harus dibahas bersama Mbak Lastri dan Mas Damar. Mas Damarnya ada? Tanya Pak RT. Ada. Sebentar, biar saya panggilkan. Lastri bangkit dari kursi, berniat memanggil sang suami yang sedari tadi berdiam diri di halaman belakang. Baru juga sampai di pintu dapur, mereka sudah berpapasan. Lastri segera memberitahu Damar jika di ruang tamu ada Pak RT dan yang lain ingin bertemu. Ada Pak RT dan ibu-ibu di depan. Katanya mau membicarakan sesuatu sama kita. Membicarakan apa? Ya mana aku tahu. Paling mau minta bantuan. Lastri menjawab ketus pertanyaan suaminya. Kedua mata perempuan itu fokus ke bibir Damar yang tampak pucat dan pecah-pecah. Makin luntur saja perasaannya kepada lelaki tersebut. Lastri merasa Damar semakin tidak menarik. Damar bergegas menemui tamunya. Kali ini dia tak banyak berbasa-basi atau berekspresi seperti Damar yang biasanya ramah. Wajah pria 42 tahun itu tampak lesu, pandangannya kosong, dan cara bicaranya sangatlah misterius. Selamat sore Pak RT, ibu-ibu, sapa Damar seraya duduk di sofa yang berseberangan dengan yang diduduki oleh Pak Nurdin. Sore Mas Damar. Kapan pulang dari Karawang? Kok belum mampir ke warung saya? Pak Nurdin mencoba berbasa-basi. Setiap kali pulang dari perantauan, Damar memang biasa mampir ke toko kelontongnya untuk sekadar membeli kopi atau membahas perihal burung peliharaan. Kemarin malam, Pak. Saya belum sempat kemana-mana. Damar menjawab datar sambil menunduk, sangat berbeda jauh dengan Damar yang biasanya. Selama ini, dia dikenal ramah dan periang. Tak heran Pak Nurdin seperti keheranan, pun dengan ibu-ibu di dekatnya. Pak Damar lagi sakit? Tanya Bu Ida. Tidak. Kok pucat banget? Mungkin kurang darah, habis begadang, komentar Pak RT sambil tersenyum kering.
Sesekali pria tua itu menoleh ke arah Lastri yang ternyata sedang fokus memerhatikan suaminya. Lastri teringat pada ucapan Saris di telepon, yang mengingatkan dia bahwa bisa saja yang sedang bersamanya sekarang ini bukan benar-benar Damar. Pak RT benar. Namanya juga jarang ketemu. Pasti Mas Damar dan Mbak Lastri begadang terus. Hihi, kata Bu Ida yang memang dikenal centil dan hobi berkomentar tentang apapun. Pak RT segera berdeham, karena merasa pemilik rumah tidak begitu suka dengan candaan dia dan Bu Ida. Lagi pula kedatangan mereka ke tempat Damar adalah untuk membahas sesuatu bersifat serius. Begini Mas Damar, Mbak Lastri. Tujuan kami kemari untuk membahas tentang peraturan daerah yang sedang kami perketat akhir-akhir ini. Mohon maaf jika di antara kalian ada yang tersinggung. Ini tentang pelarangan menerima tamu malam-malam, terkhusus untuk yang berlawanan jenis. Pak RT menjelaskan maksud dari kedatangannya. Akan tetapi kalimat yang dia sampaikan sepertinya kurang dipahami oleh Lastri dan Damar. Maksud Pak RT apa ya? Kok saya tak paham? Tanya Lastri. Begini, kami menyarankan agar siapapun tak menerima tamu lawan jenis ketika di dalam rumah tidak ada siapa-siapa, demi menghindari fitnah dan sesuatu yang tak diinginkan. Coba, Bu Ida saja yang jelaskan, perintah Pak RT kepada perempuan yang duduk di sebelahnya. Begini Mbak Lastri. Kami mendapat info dari warga, katanya adik ipar Mbak Lastri yang bernama Sari sering datang bertamu malam-malam ke sini, padahal Mas Damar sedang tidak ada. Apa itu benar? Tanya Bu Ida, yang tentu saja membuat Lastri terperangah. Damar yang semula menunduk juga mendongak, lalu menoleh ke arah istrinya yang tengah memasang ekspresi panik. Saris kan adik suami saya, kilah Lastri, sedikit terbata. Dia menoleh ke arah Damar yang ternyata sedang menatapnya. Kami tahu Saris adik Mas Damar. Tapi kan kurang baik dia sering datang ke sini, sedangkan yang ada di rumah hanya Mbak Lastri. Apalagi bertamunya malam-malam. Takut jadi fitnah. Kalian terlalu membesar-besarkan. Saris itu adik ipar saya. Dia ke sini paling cuma mampir. Tak sampai 10 menit juga pulang. Lastri seperti tidak diterima ketika diperingatkan. Dia memang dikenal keras kepala dan tak pernah mau mengakui kesalahan. Ada yang ngasih info, katanya dia sempat nginep di sini. Datangnya malam pulangnya pagi. Apa itu yang Mbak Lastri maksud 10 menit? Itu fitnah. Saya tak merasa dia pernah nginep di sini. Bagaimana dengan bukti foto dan video yang kami punya? Kebetulan ada warga yang tak sengaja merekam adik Mas Damar keluar pagi-pagi dari rumah ini. Bu Ida mengeluarkan telepon genggamnya. Dia tunjukkan bukti berupa foto dan video ketika Saris baru saja keluar dari rumah Damar. Bahkan di video itu, Lastri tampak dadah-dadah di depan pagar sambil tersenyum. Foto serta video yang ditunjukkan Bu Ida tentu saja membuat Lastri panik. Dia sangat takut perselingkuhannya terbongkar. Itu.